lanjutan video yang barusan Mbak bikin ya. Yang satu pengetesan batu koclak atau anti cukur yang mencoba fisiknya ke dalam air untuk pentransfer energi lewat air. Karena ada pemarahan beberapa benda yang di channel Kang Aden Bajin itu ya, salah satunya ialah batu pancawarna ya yang sepasang. Nah, ini udah Mbak masukin ini. Nah, ini yang satunya cincin, yang satunya ini ya sepasang. Kita akan uji coba energinya langsung aja ya, nggak pakai basa-basi. Ini kita masukkan. Oke, pokoknya kita taruh di sini. Kita akan coba pakai senapan di 5 pompa. Kelihatan ya, kelihatan. Kita akan coba di 5 pompa. Ini di hari yang sama, hanya beda beberapa menit aja dari pembuatan video yang barusan. Kita coba di 5 pompa. 2 3 4 5. Dan Mbah juga masih memakai baju yang sama. Oke, coba masukkan pelurunya nih. Ini ada masuk ya, ada pelurunya kan ya. Ini itu dorong. Kita coba kira-kira 1 meter lah, 1,5 meter. Kita akan coba batu ini lolos apa enggak uji tembak. Jelas ya, alhamdulillah. Kalau tadi yang Mbak lihat sih goyang ya, goyang. Yang kita lihat pecah atau enggak? Dan alhamdulillah nggak pecah dan lulus uji tembak. Oke, tentunya dan nggak bocor. Alhamdulillah, ini hanya pengujian energi dan bukan dengan maksud tujuan yang lain, bahwa segala sesuatunya ya Allah yang menciptakan. Boleh buat cuci muka. Soalnya hawanya panas banget guys. Oke, terima kasih. Salam budaya dari saya Mbak Haris, dan video ini ditujukan untuk Kang Aden Bajai untuk pengujian energi dari sepasang batu pancawarna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad amma ba'du. Selamat jumpa lagi teman-teman di Aden Bajai Channel. Kali ini kita mau memperpanjang masalah mahar-memahar nih sebenarnya Mbah. Ini masih bersama Mbah Haris di sini. Kenapa kita bikin video ini? Video ini nggak panjang, kita bikin sesingkat mungkin. Ini video berdasarkan hasil dari banyak permintaan mengenai mahar dari barang-barang yang dahulu kita pernah buat ya Mbak ya. Ya, jadi dulu episode sebelumnya kita pernah bikin sebuah episode di mana pusaka-pusakanya Mbah Haris kita jembreng, kita kasih tahu bagaimana sejarahnya dan bagaimana fungsinya. Dan banyak juga komentar-komentar dari teman-teman yang ingin memaharkan benda-benda yang dimiliki oleh Mbah Haris. Nah makanya di episode kali ini kita bikin, ini ada 4 buah benda di sini yang setelah saya ngobrol sama Mbah Haris, ternyata 4 buah benda ini yang ikhlas untuk dimaharkan. Karena memang benda-benda ini semua berasal dari alam, kekuatannya murni. Jadi kadangkala ini banyak yang dimaharkan tetapi tidak cocok sama orang-orang tertentu ya. Jadi ada 4 benda ini yang ikhlas untuk dimaharkan. Nah ini bendanya 4 benda ini apa aja Mbah? Silakan Mbah. Dari kanan aja dulu ya. Ya, ini yang ini ya. batu koclak
Ini yang disebut batu koclak atau orang bilang kebanyakan tahu itu batu anti cukur. Jadi ini pernah saya tes di episode sebelumnya, mungkin teman-teman nanti bisa lihat atau nanti ada di deskripsi, saya kasih linknya untuk melihat episode ini nih. Saya udah coba nih barang. Ya ini Mbak. Terus gimana Mbak? Ini dapatnya dari mana sih Mbak? Ini dapatnya alami ya, dari bongkahan batu. Nah ini ada di dalam batu itu nih. Dari batu dibelah, ada batu ini lagi, di dalam batu ini ada batu lagi nih, koclak. Benar-benar dari alam ya Mbak? Benar-benar dari alam. Ini dia kalau dilihat dari dekat tuh ada rintik-rintik seperti silver nih, pernak pernik. Seperti batu meteor ya Mbak ya? Seperti batu meteor. Ini ketahuan fungsinya ternyata ini anti cukur atau tembak dari mana? Ini udah pernah beberapa kali Mbak tes di gelas, jadi nggak jarak berapa meter tuh sampai senapannya ditempelin di gelas nggak pecah. Kedua pernah dicoba di sapu tangan tuh pakai silet. Jadi kalau barang emang bagus biasanya nggak sampai ke kulit dulu, sampai ke baju aja tuh dia nggak tembus biasanya gitu. Jadi untuk pemahaman teman-teman semua juga bahwa anti cukur ini cocok-cocokan nih Kang Aden. Jadi kalau memang dia berkenan sama orang yang bersangkutan, makanya kalau ada yang minat biasanya Mbak tanya namanya dulu nih. Di garis bawah ya bahwa benda-benda ini nggak bisa yang dibilang orang untuk narik duit ataupun yang lainnya, itu harus digaris bawahi. Biasanya kalau memang orang yang tahu fungsinya, dia hanya memastikan bahwa benda itu alami atau isian. Biasanya kalau untuk alami, nah keunikannya nih biasanya kita tes di benda cutter, silet atau apapun, ditempelin ke benda ini atau batu ini, itu menjadi tumpul. Nah kesimpulannya sih untuk keselamatan dan lain-lain bisa digaris bawahi tersendiri lah kalau untuk teman-teman ataupun yang di luar sana yang untuk mengincar batu anti cukur ini. Pemaharannya sebenarnya cukup fantastis kan, dan bukannya kita nggak pernah mau nemuin orang yang mau maharin, tapi kita suka ngecek dulu orang ini sekedar pengen tahu atau memang penasaran batu anti cukur itu seperti apa. Soalnya Mbak udah berapa kali orang nyari benda seperti ini sampai mungkin habis-habisan doang, dan dia tuh belum pernah melihat batu anti cukur itu seperti apa. Dia cuma dapat kabar doang. Dapat kabar doang. Ini juga buat informasi nih teman-teman, batu ini pernah ada yang DM, nanti saya kasih tahu beberapa yang DM, ada beberapa yang WA juga. Dia malah mau minjem 2 hari doang. Nah ini makanya ada beberapa, kita minta namanya beliau siapa, nanti Mbak konsultasi. Terus rata-rata sampai saat ini belum dikasih karena si beliaunya ini tidak mau dengan orang itu karena difungsikan dengan yang berbeda ya. Pada dasarnya ini barang ini untuk menjaga badan aja ya, menjaga badan. Karena kalau yang isian itu biasa kalau dipegang langsung jadi. Nah kalau ini alami, jadi harus dipegang itu berapa lama dulu proses ya Mbak ya, dia proses ke dalam tubuh sehingga dia bisa berfungsi sebagaimana mestinya begitu. Nah ini kita maharin berapa Mbak? Mbak mau maharinnya berapa? Maharnya fantastis nih, fantastis. Kalau untuk mahar mungkin penggiat spiritual itu udah tahu anti cukur itu biasanya ada beberapa tahun yang lalu itu sempat ada satu orang yang masih keluarga, sekarang orangnya sudah almarhum, jadi pengen tahu yang namanya batu anti cukur ya ini. Nah, karena Mbah masih ada hubungan saudara, akhirnya Mbah izinin untuk datang ke rumah, dan ternyata beliau ini ngajak ada 7-8 orang. Sempat divideoin dan langsung diuji coba dari ketajaman waktu itu cutter, dites, ada beberapa yang ngetes kalau memang rasa nggak cocok akan tembus, tapi ada satu orang yang benar-benar cocok, mungkin emang ibadahnya rajin segala macamnya ya. Semua ini kan hanya benda, tetap kalau Allah nggak izininnya nggak terjadi. Betul. Nah ini sempat ditawar berapa M, dan sampai orangnya sempat video call sama Mbah juga. Waktu itu di hari Rebo, dia bilang hari Jumat mau transaksi, jadi dia sempat bilang mau berapa T kata dia. Mbak juga nggak tahu, ternyata tempe mungkin kali ya. Jadi kita nggak berangan-angan, itu sempat video call sampai di videoin semua segala macem untuk ngacarain benda-benda seperti ini. Dan intinya nihil, karena sebenarnya orang-orang seperti itu biasanya penasaran aja Kang Aden, batu anti cukur itu seperti apa, fungsi segala macam seperti apa.
Yang jelas untuk nominal mungkin wah kali ya, mungkin eman Kang Aden. Jadi kalau memang ada yang penasaran atau nggak dijawab atau apa, bisa disimpulkan sendiri bahwa benda ini nominalnya segitu Kang Aden. Iya. M-nya tuh berapa M-nya? Ember ya. 1M, 2M, 3M, 4M, 5M. Mungkin kalau memang biasanya mengundang untuk keseriusan orang itu juga kali ya, kalau memang ada rezekinya mungkin 1,5 M ya. Nanti kalau emang minat 1,5 M boleh teman-teman. Nanti mau nego lagi juga boleh. Jadi mungkin kita jual 1,5 M, kalian mau nego 2 M boleh. Anggap boleh. Aja kita kena tipu, nggak apa-apa yang bayar. Rugi dah. Kita jual 1,5, kalian nawar 2 M, nggak apa-apa ya. Jadi kita ikhlas saja. Jadi untuk teman-teman juga ini kan kalau untuk orang spiritual mungkin sekedar ngelihat atau megang bisa ngerasain Kang Aden bahwa benda ini alami. Mungkin kalau untuk secara logikanya nanti kalau memang orang itu serius, bukannya kita nggak terlalu gampang ketemu orang atau ngecek batu pegang ataupun, bukannya kita nggak pengen itu. Kita kan pengen ada keseriusan, kita juga bukan nipu. Bisa dicek di lab batunya asli atau palsu seperti itu. Kan sekarang alat udah mulai canggih kan. Nextnya nih kita punya ini cincin pancawarna dan batu pancawarna. Ini sepasang? Sepasang. Oh, ini sepasang. Yang satu dijadikan cincin, yang satu cincin. masih batu normalnya. Masih batu normal. Ini fungsinya sama apa gimana, Mbak? Sepasangnya. Ini batu anti cukur juga? Bukan, dia lebih ke kedikjayaan, tapi udah diuji tes tembak lolos juga. Oh. Biasanya dipakai sama jawara-jawara. Memang hawanya panas banget oleh. Iya. Ini orang yang penggiat spiritual yang pengen nyampe kedikjayaan ataupun kesempurnaan dalam ilmu kedikjayaan biasanya megang ini. Ini emang jawara-jawara sekali. Hawanya beda nih teman-teman. Kalau teman-teman megang ini nanti ini beda banget. Tapi ini jatuhnya ke emosi nggak sih Mas? Sering temperamen gitu. Takutnya yang kayak gini-gini bawaan temperamen apa emang tergantung. Makanya kalau punya benda ini, kalau kitanya juga nggak punya aturan, kitanya juga nggak punya isi, jangan ya Mbak ya. Jangan. Biasanya ke bawah kita. Kitanya juga harus belajar ilmu-ilmu begini supaya kita nggak ke bawah sama ini. Yang ada ini harus ke bawah sama kita ya Mbak ya. Betul. Kita yang kontrol. Kita yang harus kontrol karena kalau kalian nggak punya kosongan, kalian pasti akan temperamen banget ini. Ini bawahnya panas soalnya, bawahnya hawanya panas dan meningkatkan emosi. Ini fungsinya buat anti tembak. Anti tembak. Ini berapa mau dimahalin Mas sepasang ini? Ini dua-duanya harus dibawa apa satu aja? Mesti dibawa dulu sepasang deh. Sepasang. Jadi kalau fungsi dari pancawarna itu biasanya satu warna batu itu, contohnya misalnya badar lumut ataupun merasium atau rose itu mempunyai arti tersendiri. Jadi dari pancawarna itu berarti mencakupi 5 warna. Nah makanya dibilang orang biasanya pancawarna itu panas karena dari beberapa warna beberapa fungsi itu menjadi satu. Nah, kalau memang nggak disterilin atau nggak kita netralisir dari energi tersebut yang nggak bisa kita salurin biasanya panas. Biasanya makan ke badan. Itu dari pancawarna. Oke, jadi ini mau dimaharin berapa Mbak ini Mbak? Murah, cuma 500 juta. 500 juta aja. Jadi buat teman-teman yang mau dimaharin ini 500 juta boleh. Nanti langsung komentar aja. DM Instagram boleh, atau nanti ada nomor WA yang ada tercantum di deskripsi ya, boleh langsung ke sana. Nah ini barang ketiga yang konon katanya ini barang cuman ada berapa di dunia? 7. Cuman ada 7 di dunia. Ini yang disebut Sulaiman Mata. Iya betul. Batu Sulaiman Mata. Kalau teman-teman mungkin punya batu Sulaiman Mata yang lainnya, dia perbedaannya ini kalau nggak salah waktu itu Mbak pernah bilang, dia ininya sangat lurus sekali. Banyak orang yang tidak lurus selurus ini. Ini Sulaiman Mata ini benar-benar yang lurus teman-teman. Dia garisnya lurus, tidak terpotong-potong. Ini yang model seperti ini katanya cuma ada 7 di dunia. Ini proses pendapatannya gimana Mbak dulunya? Sama semua barang-barang Mbak nggak ada yang narik ya. Timbul dari dalam tanah aja nemu biasanya. Lagi demen-demennya tirakat udah. Nah ini fungsinya buat apa Mbak? Nah ini unik nih Kang Aden. Karena minimal semua apa yang udah pernah Mbah rawat itu kita udah pernah mencoba khasiatnya. Nah kalau Sulaiman Mata ini lebih lari ke yang hobi mancing. Nah ini unik nih, yang suka lomba mancing dan segala macam. Dan ini udah berapa kali Mbah coba. Dan pantangannya ada hanya
nanti kita Ya buat jelaskan. orang Kalau yang memang, nanti dapat ya, ini bisa kita kasih tahu untuk pantangannya. memarkan bisa boleh. Ya, dari Sulaiman Mata ini alami, benar-benar alami. Kalau biasanya ada tukang aden yang disambung sebelah ini bisa diuji memang barang alami. Dan kalau untuk yang hobi mancing, dulu sempat ada yang nanya, kalau nggak salah orang Malaysia sama orang ditawar 15 juta, ada yang nawar 25, ada yang nawar 50, tapi belum mau kayaknya. Oh, Segitu. kalau Mbak maunya berapa nih, di angka berapa? Mungkin hampir sama kayak secara logika, kalau benda ini untuk menghasilkan duit biasanya mungkin ya bisa hampir setara-setara sama batu anti cukur. Ya 1,5 M ya. 1,5 M. Jadi buat teman-teman yang mau ini kita jual di 1,5 M. Nanti kalau emang berminat boleh langsung aja, ada di deskripsi itu ada nomor WA-nya, ada nanti juga kita kasih DM Instagramnya, boleh di DM aja langsung. Ini Sulaiman Mata, nanti boleh kita detailkan semuanya. Nanti habis ini kita kasih tahu detail-detailnya seperti apa, benar-benar seperti ini ya. Jadi 3 buah benda ini yang akan kita maharkan teman-teman. Seperti saya bilang tadi, bahwasanya video ini nggak akan terlalu panjang, nggak akan terlalu pendek, karena emang kita ini bikin video ini khusus sesuai dengan permintaan teman-teman yang banyak menanyakan mengenai batu-batu yang bisa dimaharkan. Jadi barang-barang yang bisa dimaharkan seperti ini, barang-barangnya 3 buah barang ini. Silahkan kalau emang berminat langsung aja di WA aja, di deskripsi nomor WA-nya, ada juga di Instagram, nanti kita DM, kita kasih tahu nomor Instagramnya. Buat teman-teman yang mau silahkan aja berminat, mau ngobrol-ngobrol lewat WA aja. Kalau udah serius baru kita ketemuan, gitu ya Mbak ya. Betul. Dan soal harga ya itu open dari kita, terserah teman-teman seperti apa yang bisa menilai dan tahu seperti apa isi dari barang-barang ini. Mungkin ada Mbak lagi yang mau diucapkan? Kesimpulannya dari Mbak bahwa semua benda yang barusan kita jelasin atau pusaka yang kita punya itu hanya bentuk alam dari ciptaan sang pencipta ya. Jadi dari sekian barang ini pun nggak akan ada fungsinya kalau memang sang pencipta nggak meridoi. Jadi di garis bawahi bahwa orang-orang yang meminati barang ini tetap pada hakikatnya berdoa atau meminta sama Gusti Allah, ini hanya sebagai perantara. Makanya kalaupun barang ini di sisi orang itu yang pakai nggak bersih, nggak, intinya nggak sesuci apa yang Allah jalanin, keimanan segala macam nggak akan fungsi kan, termasuk ke Mbak sendiri. Tapi kalau memang di saatnya kita memang orang yang agak cocok, itu yang saya bilang pernah Mbak tes sampai ke sapu tangan yang tipis gitu kan, sampai ke baju disilet segala macem, nggak tembus dia. Nah ini barang yang udah pernah Mbak coba, dan ini pun semua udah pernah kita coba. Jadi sebelum untuk memaharkan bisa mengerti dulu nih penjelasannya seperti apa yang Mbak jelasin. Dan kalau memang ingin berminat, ini teman-teman, jadi bukannya untuk nggak boleh coba-coba untuk wah pengen lihat, coba pengen maharin ini segala macam, atau diperintah orang untuk nyari benda ini, untuk mencari benda ini. Kalau memang jodoh, kalau memang ada angkanya silakan aja. Jadi intinya benda-benda ini sebisa mungkin tidak bisa digunakan untuk negatif gitu ya. Betul kesimpulan. Karena emang kita jadi kalau megang benda ini pun emang harus ya ibadahnya harus rajin segala macam supaya beliau juga berfungsi dengan baik. Karena emang benda-benda ini benda alam yang positif, bukan yang negatif gitu. Oke, demikian aja video ini. Buat teman-teman yang mau langsung aja cek di deskripsi seperti apa, mau ngobrol-ngobrol boleh. Nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.